Awalnya, kabar duka itu datang. Namun kabar duka lain datang dan terus berulang. Seolah ada sesuatu yang tidak mengizinkan benar-benar selesai. Warga mulai menyadari, ini bukan kebetulan. Ini seperti rantai yang tidak pernah putus. Di kampung itu lonceng gereja menjadi penanda. Jika berdentang pelan dengan jeda panjang, itu merupakan kabar duka. Dalam waktu singkat, 7 orang berpulang dan semuanya laki-laki. Dan yang paling aneh, mereka semua sehat sebelumnya. Sejak saat itu, kampung berubah. Warung tutup sebelum malam datang. Tak ada lagi orang berani keluar malam. Jalanan kosong, sunyi, seperti kampung yang perlahan ditinggalkan. Hingga suatu malam, seorang pria bernama Pak Sam mengalami mimpi yang tidak biasa. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang di kampung itu sedang melakukan ritual, memuja sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 12:30 malam, seorang warga lain, Pak Hari, melihat sesuatu di kejauhan. Awalnya ia mengira itu pohon, diam, tak bergerak. Namun saat diperhatikan lebih lama, benda itu bergerak, perlahan. Dan saat semakin jelas terlihat, tubuh Pak Hari langsung membeku. Itu bukan pohon. Keesokan harinya, seorang tetua kampung yang dipanggil Opung mendengar cerita itu. Wajahnya langsung berubah. Dengan suara pelan, ia mengatakan, Sugumoang, seseorang yang memelihara roh jahat, memberi makan sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Sejak saat itu, warga sepakat untuk berjaga. Malam demi malam, mereka berpatroli diam-diam. Dan benar saja, sosok perempuan itu muncul lagi, menari di tengah gelap, seperti ritual yang belum selesai. Kali ini mereka mengikutinya, perlahan, tanpa suara, sampai akhirnya sosok itu masuk ke sebuah rumah milik Pak Boni. Sejak malam itu, teror tidak lagi hanya terlihat di luar. Seorang anak mengalami kejadian yang tak kalah mengerikan. Ia melihat seorang laki-laki berdiri dalam gelap. Saat menyadari ia sedang diperhatikan, sosok itu mendekat, dan dalam sekejap, tubuhnya hancur menjadi asap. Teror semakin jadi ketika warga melihat seekor kucing aneh di sekitar kampung. Ukurannya besar, namun yang paling mengganggu, matanya seperti manusia yang sedang mengamati. Kucing itu sempat dikejar warga, namun menghilang, tepat di rumah Pak Boni. Kecurigaan pun berubah menjadi kemarahan. Warga akhirnya mendobrak rumah itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah ruangan, dipenuhi benda-benda aneh. Di dalam buku itu, tertulis nama-nama warga. Nama yang dicoret adalah mereka yang sudah meninggal. Dan yang belum adalah yang menunggu giliran. Di halaman-halaman berikutnya, tertulis ritual ini sudah berlangsung selama 6 tahun. Artinya kejadian yang terjadi sekarang bukan awal, tapi kelanjutan dari sesuatu yang sudah lama disiapkan. Amarah warga meledak. Tanpa berpikir panjang, rumah itu dibakar. Api membumbung tinggi, seolah meluapkan ketakutan yang selama ini ditahan. Namun itu belum cukup. Mereka memburu Pak Boni dan keluarganya. Beberapa waktu kemudian, mereka ditemukan bersembunyi di bawah jembatan. Bersama 5 anaknya, mereka dibawa kembali ke kampung. Di tengah kerumunan warga yang sudah kehilangan kendali, Pak Boni hanya sempat berkata, "Kami khilaf." Namun tidak ada yang mau mendengar. Malam itu, kemarahan menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun. Di tengah kekacauan itu, 5 anak mereka menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Tidak ada yang pernah menemukan mereka lagi. Jenazah Pak Boni dan istrinya tidak dimakamkan secara layak. Mereka dikubur jauh dalam satu liang lahat.